Wahyu pasal 9 ayat 11. Saya lebih cepat. Yang dilakukan iblis kepada manusia dan Tuhan apa saja? Memperdaya. Artinya memperalat Bapak Ibu ya. Contohnya saya sudah singgung tadi waktu kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka diperdaya oleh iblis sebagai salah satu bentuk kehadirannya lewat ular itu. Mendatangkan malapetaka. Contohnya kisah Ayub itu Bapak Ibu ya. Ya, kehilangan anak, kehilangan usaha dan bisnisnya adalah bentuk pekerjaan daripada iblis sebenarnya kepada Ayub pada saat itu Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya mendatangkan penyakit. Lagi-lagi contoh paling signifikan adalah Ayub. Pasal 2 ayat 6 sampai 7 Bapak Ibu. Ya. Dan ada contoh lain lagi yang menarik sebenarnya. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 16, yaitu seorang perempuan yang bungkuk selama 18 tahun. Jadi orang ini bungkuk selama 14 tahun, 18 tahun. Itu rupanya kebungkukannya itu sampai dia nggak bisa berdiri tegak sampai 18, selama 18 tahun. Itu pekerjaan iblis Bapak. Jadi memang iblis itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan atau sakit penyakit yang luar biasa ya. Menyiksa orang-orang betul. Tapi waktu orang ini bertobat pada Kristus, dia sembuh Bapak Ibu. Pendusta, pembohong. Mencobai orang beriman, ya. Contoh paling konkret adalah waktu Yesus cobai di padang gurun. Setelah Yesus selesai berpuasa. Tapi yang menarik, Yesus tidak pernah kalah dan mengalah terhadap pencobaan ini. Itu artinya, kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, maka kita juga akan kebal terhadap cobaan daripada sibolis. Itu makna rohaninya buat kita. Sibolis itu sudah senang sekali merampas firman Allah dari hati pikiran manusia. Supaya manusia itu tidak memahami, tidak mengerti, dan juga tidak melakukan itu firman. Matius pasal 13 dan 19. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, hari Minggu kita berbusa-busa mulut kita di khotbah gitu ya. Tapi orang kita lain nggak ngah, nggak paham, nggak mengerti. Nggak juga ada pertobatan dan perubahan. Kenapa? Karena iblis yang terus bekerja menghalangi hati dan pikiran mereka. Datang bertobat pada Tuhan. Maka di situ saya katakan tadi pentingnya penginjilan itu Bapak Ibu. Karena kalau orang itu belum bertobat terima Yesus, sulit sekali dia memahami, mengerti firman Tuhan, apalagi mempraktekkan. Karena roh Allah belum ada dalam dirinya. Maka itu selalu saya katakan, penginjilan gerbang utama, pintu utama, orang bisa memahami, mengerti firman Tuhan. Dan juga melakukan. Iblis senangnya membuat manusia itu untuk selalu melakukan yang salah. Melakukan hal-hal yang dosa Bapak Ibu. Contohnya Yudas. Apa kurangnya Bapak Ibu? Pengenalan Yudas secara fisik terhadap Yesus sangat istimewa dibanding kita. Karena kita belum pernah bertemu secara fisikal. Yudas sering hidup beberapa tahun dia hidup bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Bahkan dia dipercayai oleh Yesus jadi bendahara. Tapi kenapa sekonyong-konyong Yudas bisa mengkhianati Yesus? Karena iblis yang berkuasa. Karena dia belum sungguh-sungguh bertobat pada Yesus selama kebersamaannya dengan Yesus. Itu contohnya. Maka kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu, orang Kristen ada yang sebagian menjadi pengikut Yudas, menjadi pengkhianat, pengrusak gereja, itu tidak aneh. Mengapa? Ya karena iblis yang bekerja dalam diri orang itu. Sebab dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bertobat pada Yesus Bapak Ibu. Iblis itu senangnya menyamar sebagai malaikat terang. Contoh konkretnya apa? Menjadi dukun. Di mana dukun ini bisa menawarkan pasangan hidup, kesembuhan, kekayaan, kesuksesan. Tapi semua itu hanya jalan sesat yang ujungnya menghancurkan orang. Ya, baik. Sedikit lagi Bapak Ibu, iblis adalah pendakwa, artinya senang mengintimidasi, menakut-nakuti kita ya terhadap segala sesuatu. Contoh konkret Bapak Ibu. Ada orang mengatakan, wah kalau kamu nanti makin percaya sama Tuhan, Pak Tony di mute, Pak. Gak ada suara.
Oh ya, makasih. Makasih ya. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu ya. Banyak berita-berita hoax yang dipakai, yang dibuat oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Saya katakan tadi Bapak Ibu. Ada sekelompok orang Kristen berpikir,